Film yang akan saya bawakan kali ini mempunyai banyak teka-teki yang gak bakalan bisa kita duga. 只要找好地点，藏就是无问。 Plot twist yang bikin kita senyum-senyum sendiri sambil ngomong dalam hati, anjir ternyata kayak gitu ya. 要找屋里的视频， Mengisahkan pertarungan yang melibatkan darah, hati, isi kepala antara pria muda dan pria tua yang sama-sama mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Karena film ini penuh teka-teki yang luar biasa, saya persilahkan untuk fokus dan selamat menikmati. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda dengan kecerdasan otak di atas rata-rata. Namanya adalah Lu Fei. Meski mempunyai kecerdasan tinggi, dia memilih untuk menjadi pengangguran tapi selalu menghasilkan uang. Lalu dari mana Lu Fei bisa berpenghasilan? Setiap malam dia datang ke tempat perjudian yang bernama kasino. Dia tak pernah memasang taruhan kepada bandar di sana, tapi keberadaannya hanya untuk mencari mangsa. Setiap ke sana, dia menggunakan ketelitiannya dalam menilai orang yang tepat untuk dijadikan sasaran. Dia mengamati dari semua sudut calon mangsanya, termasuk caranya berdiri, caranya berpakaian, dan lain sebagainya. Setelah mendapat sasaran, Lu Fei mendekati orang tersebut dan mengajaknya berjudi melawannya. 是个金融圈的新手，说他加入游戏，知道的话我一半就行。怎么玩？ Setelah menemukan mangsa yang tepat, dia mengajak mangsa itu ke ruangan dekat kamar mandi untuk berjudi. Pada awalnya, Lu Fei selalu mengalah sampai lawannya terpancing, lalu melipat gandakan taruhan. Di sanalah Lu Fei mulai menguras harta dari setiap korbannya. 等一下，来2杯汤。 这次就算了，再来这地方。 Begitulah cara Lu Fei menghasilkan uang. Dia menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui orang-orang di meja perjudian. Setelah menghasilkan uang, Lu Fei akan segera pulang. Sebelum ke rumahnya, dia selalu mampir ke dokter kenalannya untuk membeli kantong darah kemasan. Dia menggunakan infus darah untuk seorang wanita tua yang ia rawat di rumahnya. Kita sebut saja dia adalah nenek angkatnya. Jadi ceritanya, Lu Fei adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Nenek itu adalah pemilik dari panti asuhannya. Namun sekarang panti asuhannya bangkrut dikarenakan kesalahan Lu Fei di masa lalu. Tak ada yang mau merawat nenek itu. Maka atas dasar rasa bersalah dan terima kasih telah merawat Lu Fei selama ini, dia pun membawa nenek itu dan merawatnya dengan penuh cinta. Pada malam berikutnya, Lu Fei kembali ke kasino untuk mencari mangsa. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Tanpa basa-basi, pria tua itu menentang Lu Fei untuk melakukan sebuah permainan. Lu Fei yang tak mengenal pria itu pun langsung menolaknya. 我不跟找上门的人玩。 Namun ketika taruhan yang ditawarkan adalah 1 juta yuan, atau jika dirupiahkan sekitar 2 miliar, Lu Fei pun sedikit tergoda dan menanyakan permainan apa yang akan dimainkan. Pria tua itu pun dengan polosnya menantang Lu Fei untuk bermain lempar koin atau coin flip. 我来跑。 Menyadari dirinya sangat handal dalam permainan lempar koin, Lu Fei menerima tantangannya dan langsung menggunakan keahliannya dalam memperhitungkan kemungkinan kemenangan. Lu Fei langsung mencari tempat yang cocok menurut perhitungannya yang membutuhkan kelembapan sebuah tempat dan hembusan udara yang cukup untuk mempengaruhi putaran koin sesuai harapannya. 我不陌生，只要你输了，路飞。 Setelah melemparnya, ternyata Lu Fei kalah. Dan ini adalah kekalahan pertamanya dalam lempar koin. Setelah kalah, Lu Fei baru mengetahui bahwa ternyata pria itu adalah Hai Pei. Di mana Hai Pei itu adalah pemilik dari kasino itu. Hai Pei tak menyukai kelakuan Lu Fei yang setiap malam datang ke kasino miliknya untuk membohongi para pelanggannya. Karena itulah Hai Pei membalaskan perlakuan Lu Fei. Lu Fei pun diberi waktu 7 hari untuk membayar kekalahannya sebesar 1 juta yuan. 给你7天时间。 Setelahnya, Lu Fei berjalan kaki untuk pulang dan jalan ke rumahnya melewati rumah Hai Pei si pemilik kasino. Secara tiba-tiba, Lu Fei melihat seorang gadis yang lompat dari rumah Hai Pei. Lu Fei pun langsung menghampiri wanita itu dan menanyakan beberapa hal di tempat makan.
Ternyata gadis itu adalah anak Haipe. Gadis itu bernama Shin Chayo. Pada malam itu Shin Chayo bercerita bahwa dia ingin kabur dari rumah karena merasa tersiksa dengan perilaku ayahnya yang selalu pilih kasih antara dia dan adiknya. Shin Chayo meminta tolong untuk menginap di rumah Luffy karena dia tak tahu harus kemana. Terlebih lagi, dia juga tak membawa cukup uang. Namun Luffy yang tak mau ikut campur, pergi dan pulang ke rumahnya. Saat baru sampai rumah, ternyata Shin Chayo mengikutinya menggunakan taksi. Saat turun, Shin Chayo melepaskan rambut palsunya dan dengan percaya diri memaksa menginap di rumah Luffy untuk 1 malam saja. Tapi ada pertanyaan, kenapa dia memakai rambut palsu? Di sini kita belum dikasih tahu kenapa. Akhirnya mau tak mau Luffy pun mengizinkannya untuk menginap di rumahnya 1 malam saja. Keesokan harinya, dengan uang terakhirnya, Luffy kembali membeli kantong darah untuk infus neneknya. Tapi tiba-tiba Luffy disekap oleh seseorang. Ternyata Luffy disekap oleh anak buah Haipe dan dibawa untuk duduk di hadapan Haipe. Ternyata di sana Haipe menanyakan soal hutang Luffy dari kekalahan kemarin. Haipe mengatakan jika tak segera dibayar, maka hutangnya akan membengkak. Karena Haipe memberlakukan bunga hutang di setiap jamnya. Bahkan Haipe juga membandrol bagian tubuh Luffy jika Luffy tak bisa membayarnya. Setelahnya, Luffy dilempar untuk pulang. Saat di rumah, Luffy sangat ketakutan. Di sana Shin Chayo memberikan Luffy sebuah ide untuk melakukan rekayasa dan memanipulasi ayahnya sendiri. Shin Chayo mengajak Luffy untuk berpura-pura menculik Shin Chayo agar bisa meminta tebusan kepada Haipe dan membagi rata uangnya untuk berdua. Dengan seperti itu, Luffy bisa melunasi hutang dan Shin Chayo bisa pergi ke Brazil dengan uang tebusan itu. Sebenarnya Luffy bertanya-tanya, kenapa seorang anak pemilik kasino bisa tak punya uang? Tapi karena Luffy yang sedang kepepet, dia pun tak pikir panjang. Pada malam itu rencana pun langsung dilaksanakan. Langkah pertama Luffy adalah meminta jaket Shin Chayo untuk meneror Haipe. Luffy pun membungkus jaketnya dan melemparkan ke halaman rumah Haipe sebagai pesan penculikan. Lalu setelahnya, dia mengikat Shin Chayo untuk membuat foto-foto penculikan dan dikirimkan kepada Haipe dengan pesan anonim. Di sini Luffy tidak mau menunjukkan bahwa Luffy lah yang menculiknya. Luffy ingin melakukan dengan rapi agar setelah mendapatkan uangnya dia bisa tetap hidup di sana, mengingat dia harus merawat neneknya. Namun setelah 2 hari, ternyata mereka masih belum mendapat email balasan dari Haipe. Luffy pun langsung berinisiatif mengecek rumah Haipe untuk memastikan bahwa jaket yang waktu itu dia lempar sudah diambil atau belum oleh Haipe. Namun saat Luffy sedang mengeceknya, tiba-tiba alarm HP-nya berbunyi yang menunjukkan CCTV di kamar neneknya mati. Dengan penuh kekhawatiran, Luffy pun langsung pulang untuk melihat neneknya. Ternyata hanya kabel CCTV yang kendor. Setelahnya pada malam hari, Shin Chayo mengajak Luffy untuk makan bersama. Luffy memuji masakan Shin Chayo, namun Luffy menanyakan itu daging apa. Ternyata itu adalah daging burung peliharaan Luffy. Luffy pun sangat kesal dan membanting meja. Tapi pertanyaannya, kenapa Shin Chayo memasak burung milik Luffy? Nanti kita akan diberitahu. Setelah kemarahan Luffy, secara tiba-tiba di luar terdengar suara segerombolan orang yang ternyata itu adalah Haipe dan gerombolannya. Dengan terpaksa, Luffy pun menyembunyikan Shin Chayo di kamar neneknya. Lalu dengan piring yang berantakan, Haipe pun masuk ke rumah Luffy. Di sana Luffy berpura-pura menyapu lalu menutup sumpit agar tak terlihat ada 2 sumpit. Namun saat Haipe berkeliling, dia melihat sebuah celana milik wanita. Haipe pun mempertanyakannya. Untungnya Luffy bisa ngeles dan menjawab itu milik seorang wanita yang kalah berjudi dan membayar dengan kenikmatan. Sebagai seorang penjudi, Haipe pun percaya. Namun saat akan segera pulang, Haipe melihat kunci gembok kamar neneknya. Di sana Haipe pun meminta kunci untuk membukanya. Mengetahui isinya adalah baju seksi wanita, Haipe pun pergi dari sana.
Dan saat pergi, nampak terlihat salah satu anak buahnya yang tersenyum kepada Luffy. Setelahnya, Luffy membuka pintu yang ternyata sudah dirancang sebagai pintu ganda. Saat masuk ke kamar neneknya, dia kembali merawat neneknya. Dan setelahnya, Shinchayo mengobrol dengan Luffy di luar untuk saling bertukar cerita. Mendengar kisah Luffy sebagai yatim piatu yang masih mau merawat nenek itu, Shinchayo pun cukup terharu dengan kisahnya. Lalu di keesokan harinya saat Luffy melihat laptop, ternyata sudah ada balasan dari ayah Shinchayo. Ayahnya mau menebusnya dengan nominal 10 juta yuan. Asalkan ayahnya bisa mendengar suara Shinchayo terlebih dahulu untuk memastikan Shinchayo baik-baik saja. Akhirnya Shinchayo pun berbicara dengan ayahnya dan berpura-pura sedang disekap. 让我回家。他们有没有伤害你？他们一直捧着我，蒙着我的眼睛。是让你放心的。好了，再想他们会怀疑，我会按你们说的做。 Setelah membohongi ayahnya, Shinchayo terlihat sedikit sedih karena telah membohongi ayahnya yang ternyata masih peduli dengan Shinchayo. Bahkan ayahnya juga rela menebusnya dengan 10 juta yuan. Untuk meredakan kesedihannya, Shinchayo mengajak Luffy untuk berjalan-jalan ke sebuah bukit bersama. Di sana Luffy nampak mulai perhatian dengan Shinchayo. Shinchayo juga mengajak Luffy untuk ikut bersamanya ke Brazil setelah mendapatkan uangnya. Namun Luffy tetap tak bisa meninggalkan neneknya. Mereka pun nampak seperti dua hati yang mulai tumbuh rasa cinta. Di hari berikutnya penebusan pun dimulai. Terlihat Hype yang menyiapkan uangnya. Lalu Hype pergi sendirian ke sebuah gedung sesuai permintaan penculik. Dengan melalui telepon, Luffy meminta Hype untuk naik ke atas gedung lalu melemparkan uangnya ke bawah. Setelah mendapat uangnya, Shinchayo pun naik ke mobil dan Luffy sudah menunggunya. Tapi saat mereka akan pergi, nampak ada seorang pria yang gak jelas dan menghentikannya. Saat pria aneh itu datang, nampak Shinchayo yang membuang muka dan tak ingin terlihat oleh si pria aneh itu. Namun beruntungnya pria itu tak berbuat apa-apa dan hanya menawarkan sebuah narkoba. Akhirnya, setelahnya mereka berdua pun pergi dengan uang yang dihasilkan. Pada malam itu juga mereka akan melakukan perpisahan. Luffy memberikan sebuah kunci loker di sebuah tempat dan menjanjikan uang bagian milik Shinchayo akan ditaruh di sana. Jadi untuk sementara Shinchayo harus pulang untuk menemui ayahnya agar aman. Lalu seminggu kemudian, baru Shinchayo pergi ke loker itu untuk mengambil uangnya agar bisa pergi ke Brazil. Namun di sana terlihat Shinchayo yang tak rela berpisah dengan Luffy karena mungkin dia sudah jatuh cinta. Jika pulang pun dia akan menderita bersama ayahnya. Namun Luffy menjawab dengan kasar bahwa baginya ini hanyalah sebuah permainan dan hitung-hitung pembalasan kekalahan dari Hype. 所以你还是只是把它当成一场游戏。不然呢？ Setelah mereka berpisah, Luffy pulang menggunakan mobilnya. Saat sedang menyetir, dia mendapat pemberitahuan bahwa CCTV kamar neneknya mati. Dia pun oleng dan menabrak sebuah tembok. Lalu dia segera pulang membawa neneknya ke rumah sakit. Saat menunggu neneknya di rumah sakit, dia mendapat sebuah pesan dari Hype yang mempertanyakan kenapa dia membunuh Shinchayo setelah mendapatkan uangnya. 你已经拿到钱了，为什么还要杀了他？ Luffy pun terkejut dengan pesan itu dan melihat sebuah berita di TV bahwa benar ditemukan seorang gadis yang telah meninggal di sebuah jembatan. Di situ Luffy mulai menyadari sesuatu bahwa dia telah ditipu. Namun di saat yang bersamaan neneknya juga tak terselamatkan. Disinilah semua teka-teki terungkap. 我自己完全被耍，不在一起的女孩到底是？ Setelah 3 hari, Luffy yang sangat bersedih karena neneknya meninggal, dia kedatangan Shinchayo ke rumahnya. Di sana Shinchayo menceritakan bahwa yang mati adalah adiknya dan Luffy hanya dijebak oleh ayahnya agar menjadi tersangka. Ayahnya tak mau ada citra buruk karena ayahnya akan segera mencalonkan diri sebagai pejabat. Maka dari itu, ayahnya merencanakan sesuatu. Adik Shinchayo adalah pecandu narkoba yang sangat parah. Saat itu adiknya sedang menggunakan di kamar mandi.
Shin-chayo mencoba mencegahnya, namun adiknya marah dan mereka bertengkar. Saat ayahnya memisahkan, tak sengaja ayahnya melukai adiknya. Saat Shin-chayo akan memanggil bantuan, ayahnya mencegahnya dan merencanakan skenario penculikan dengan Luffy sebagai aktor utamanya. Sambil menuangkan anggur merah, Shin-chayo juga menceritakan bahwa pria di gedung yang menawarkan narkoba adalah pacar adiknya. Karena itulah dia sembunyi. Bahkan saat mulai dari kekalahan Luffy melempar koin, saat Shin-chayo kabur dari rumah, lalu Shin-chayo yang menggunakan rambut palsu, semua hanyalah rekayasa. Mendengar itu, kini Luffy malah menyatakan cinta kepada Shin-chayo. Dia berkata, di luar apapun yang terjadi kemarin, semua hanya tipuan dan Luffy mengakui kekalahannya dari Hype. Mungkin juga Luffy akan dipenjara. Tapi satu yang pasti dan bukan sebuah tipuan adalah Luffy yang ternyata jatuh cinta kepada Shin-chayo. Itulah gombalan yang Luffy katakan. Namun kini gantian Shin-chayo yang mencampakkannya. Bahkan ternyata anggur yang diminum Luffy sudah diberi obat bius. Setelah sadar, Luffy sudah ada di hadapan Hype. Di sana Hype berkata harusnya Luffy akan dibunuh. Namun Shin-chayo mempunyai permintaan khusus kepada ayahnya agar tidak membunuh Luffy. Karena itulah yang datang ke rumah Luffy adalah Shin-chayo sendiri dengan bius anggur merahnya. Kenapa Shin-chayo meminta Luffy tetap hidup? Ternyata saat Shin-chayo melihat loker yang dijanjikan oleh Luffy, Shin-chayo tak menyangka bahwa Luffy benar-benar membagi uangnya dengan adil. Dan ternyata ada sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Luffy siap menemaninya hidup bersama di Brazil. Hal itu cukup membuat Shin-chayo jatuh hati. Lalu setelahnya, Hype dengan sombongnya menyatakan kemenangan dari Luffy. Hype juga menceritakan bahwa saat malam Shin-chayo memasak burungnya, itu hanyalah sebuah pengalihan. Karena pada saat siang Luffy mengecek rumah Hype untuk melihat jaket, saat itu anak buah Hype berada di rumah Luffy untuk mengecek pintu yang terkunci. Jujur Hype sangat penasaran dengan pintu yang terkunci itu. Namun tak disangka Luffy malah pulang cepat sehingga anak buahnya bersembunyi dan tak bisa keluar dari rumah Luffy. Lalu pada malam hari, Hype datang dengan 4 anak buahnya, tapi pulang dengan 5 anak buah. Dan setelahnya Hype mengatakan karena dia tak membunuh Luffy, maka dia membunuh neneknya untuk hukuman atau ganjaran bagi Luffy. Hype pun menyuruh Luffy agar pergi kabur ke luar negeri dengan membawa uang hasil penculikannya, daripada dia mati. Mendengar itu, Luffy pun terlihat menahan air mata karena sakit hatinya, tak ikhlas neneknya dibunuh. Luffy berkata dalam hati bahwa permainan belum selesai dan pemenang belum ditentukan. Di keesokan harinya, Luffy menelpon Shin-chayo. Di sana Luffy mengajak Shin-chayo untuk pergi ke Brazil bersamanya. Luffy sangat yakin bahwa Shin-chayo akan mau pergi bersamanya. Luffy berkata menunggu di bandara jika memang cinta di antara mereka benar adanya. Shin-chayo yang sebenarnya mengagumi Luffy pun menurutinya pergi ke bandara. Lalu di sisi lain saat Shin-chayo di bandara, Luffy tidak menemuinya, malah dia membiarkan Shin-chayo sendirian. Tapi di balik itu, dia malah mengirim pesan kepada Hype dan berkata bahwa dia telah menculik Shin-chayo dan meminta uang tebusan sebesar 20 juta yuan. Lalu serahkan uang itu di hotel bandara kamar nomor 1918 pada jam 3 sore. Mengetahui itu, Hype sangat marah karena menurutnya Luffy tidak tahu diri, sudah diberi ampun malah melawan. Dia pun langsung mendatangi hotel itu bersama polisi. Dan kini Shin-chayo pun berhasil menemui Luffy di sebuah kamar. Di sana Shin-chayo sangat marah karena dia telah ditipu. Tapi Luffy hanya menjawab bahwa kita sudah impas. Shin-chayo pun akan segera pergi dari hotel karena marah. Namun sebelum dia pergi, dia bertanya apa gunanya menipu ayahnya. Ayahnya pasti datang bersama polisi dan akhirnya Luffy akan dipenjara.
Kenapa Luffy tak memilih untuk pergi ke luar negeri saja? Sebenarnya apa tujuannya? Luffy pun menjawab. 我只想让这个游戏继续下去。 Lalu kini diperlihatkan Hype bersama polisi yang sedang berada di depan pintu kamar hotel dan akan segera membuka pintu kamar. Setelah dibuka, ternyata yang di dalam bukan Luffy, tapi adalah pria penjual narkoboy yang merupakan pacar anak Hype yang telah meninggal. 钱带了吗？别动！他要给我一笔钱，让我别说他女儿洗脱的伤。 Saat ditangkap, pria itu ketakutan dan mengungkapkan bahwa dia ada di sana karena dijanjikan sejumlah uang tutup mulut oleh Hype soal anaknya yang pecandu. Mendengar itu, polisi pun menangkap Hype untuk dimintai keterangannya. 我怀疑这起案件有新的情况，可否回他警局接受调查？ Lalu di sisi lain, Shinchayo yang sangat marah karena Luffy yang bukan pergi tapi malah menjebak ayahnya. Luffy pun menjelaskan bahwa soal kekalahannya mungkin Luffy bisa menerima, tapi soal kematian neneknya dia tak akan pernah menerimanya. Shinchayo pun tetap marah dan pergi. Lalu Luffy mengejarnya. Di sana Luffy menunjukkan sebuah tiket dan menepati janji akan pergi bersama. 我会陪你一起去。 Film pun selesai, semoga terhibur, sampai jumpa. Jika kamu berkenan, tolong subscribe ya. 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 Tolong subscribe ya.